Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abda bismillahi musta'ina radin bihi mudabbira mu'ina alhamdulillahi kama hadana ila sabilil haqqi wajtabana ahmaduhu subhanahu wa ashkuruh wa min masawi amali astaghfiruh asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Ma'asyiral hadirin, a'azzakumullahu jami'an. Pada kesempatan ini kita kembali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala melanjutkan pertemuan kita, kajian kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan keberkahan pada kajian kita ini. Baik. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang tertib bainal adillah. Kalau kita menemukan dalil-dalil dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis Rasulullah SAW yang barangkali secara zahir bertentangan, maka apa yang mesti kita lakukan? Kita sudah katakan urutan-urutannya. Sisa dipahami, dimurajaah, dipahami dengan baik supaya sebagai penuntut ilmu kita bisa mengikuti sesuatu dengan dalil, bukan hanya dengan taklid. Jadi bukan bermodalkan ustadz ini bilang, syekh fulan bilang, atau siapa yang bilang, tapi kita mengerti alasannya kenapa dia mengatakan itu. Inilah pentingnya kenapa kita perlu belajar ilmu ini, supaya kita di samping kita memiliki prinsip dalam beragama, sehingga kita tidak seperti angin-angin seperti apa namanya, baling-baling di atas bukit, ya, kemana angin kencang ke situ dia berputar. Kenapa? Karena dia punya pegangan. Kalau orang yang memiliki prinsip, ya, orang yang memiliki ilmu ini ngerti dia, ya, paham dia dalil-dalil, ya, kalau bertentangan dia punya prinsip. Kalau dia punya prinsip, dia tidak gampang goyah, dia tidak gampang ikut-ikutan. Dan di sisi lain dia juga berlapang dada kepada saudara-saudaranya yang mungkin berbeda pendapat dengannya, karena dia juga mengerti apa dalil atau alasan yang dipegang oleh saudaranya tersebut. Nah, inilah orang beragama, sehingga orang tidak debat kusir, tidak asal-asal ngomong dalam masalah agama, karena semua nanti ini akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan dipertanggungjawabkan. Pendengaran kita, penglihatan kita, hati kita, semua itu nanti dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua kita satu persatu nanti di hari kiamat akan ditanya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma adzabtumul mursalin. Apa jawabanmu terhadap dakwanya para rasul? Kita tidak ditanya tentang apa jawabanmu terhadap Imam Syafi'i, tidak. Apa jawabanmu terhadap Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Auza'i, Imam Hasan Basri, tidak. Tapi kita ditanya wa ma adzabtumul mursalin. Ya, apa jawabanmu terhadap para rasul? Sehingga para ulama itu adalah nujum, bintang-bintang yang menerangi jalan kita untuk memahami perkataan Nabi. Tapi tatkala perkataan Nabi sudah jelas bagi kita, tidak halal bagi kita untuk apa? Meninggalkannya hanya gara-gara perkataan seorang ulama. Makanya inilah yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Apa yang beliau katakan? Siapa yang ingat? Apa perkataan Imam Syafi'i? Tidak boleh kita mengikuti perkataan imam kalau jelas bagi kita yang benar, yang benar itu hadis Nabi walaupun bertentangan dengan perkataan imam tersebut. Tidak boleh kita ikut-ikutan. Ya, kalau jelas bagi kita hadis Nabi, maka itu yang wajib kita ikuti. Walaupun dia menyelisih perkataan imam kita, ulama kita, syekh kita, kiai kita, ustadz kita, dan seterusnya. Siapa yang ingat perkataan Imam Syafi'i? Silakan. Nah, satu paket ini, ada 3 langsung hadiahnya ini. Silakan.
Pakai bahasa Arab bisa? Imam Syafi'i pakai bahasa Arab dia atau pakai bahasa Indonesia? Pakai bahasa Arab. Bahasa Arab. Belajar bahasa Arab. Belajar. Dipraktekkan sekarang. Coba dulu bahasa Indonesianya, coba. Pernah Imam Syafi'i bilang begitu? Jika ada perkataan menyelisih sunnah maka tinggalkanlah. Pernah Imam Syafi'i bilang begitu? Di mana antum dapatkan? Hah? Apa dia bilang begitu? Dia bilang, jika engkau dapatkan perkataan menyelisih sunnah maka tinggalkanlah. Nah, itu riwayat dengan makna ya, tapi maknanya benar, tapi perkataannya bukan seperti itu. Jika kalian dapatkan perkataanku menyelisih hadis Nabi, maka lemparkan perkataanku ke dinding. Idza wajadtum qawli yuhalu qawlan Rasul fa ya idribhu dharbal haid. Ya. Maknanya benar. Ada yang satu yang persis maknanya dengan yang ana tanyakan ini. Satu lagi perkataan beliau. Yang apabila kebenaran sudah jelas, tidak halal bagi kita mengikuti perkataan siapapun. Termasuk perkataan Abu Bakar sekalipun, perkataan Umar sekalipun. Kalau sudah jelas kita perkataan Rasulullah itu yang benar, tidak boleh kita selisih dengan perkataan siapapun. Apalagi perkataan selain Abu Bakar dan Umar. Ada perkataan Imam Syafi'i yang antum dapat separohnya, karena separohnya sudah benar, maknanya sudah benar. Antum pilih mana dari yang tiga ini? Siapa yang bisa jawab? Tidak apa-apa pakai bahasa Indonesia, diizinkan. Tidak ada. Tidak ada. Antum bawa buku tapi mencatat atau tidak? Mencatat, tapi tidak di murojaah. Di murojaah aja. Ada itu dulu antum mencatat di situ. Tapi lama mungkin di awal-awal pertemuan kita dalam kitab ini. Beliau mengatakan manistabana lahul haq. Manistabana lahul haq. Siapa yang jelas baginya kebenaran, la yahillu lahu an yatrukahu liqauli ahad. Tidak halal baginya dia meninggalkan kebenaran itu hanya gara-gara perkataan seseorang. Manistabana lahul haq la yahillu lahu an yatrukahu liqauli ahad. Ini dia. Jadi para a'imah semuanya, para imam-imam kita menunjukkan kepada kita agar kita tidak boleh taklid buta sama mereka. Kalau kebenaran itu menyelisih pendapat mereka, maka yang diikuti mereka apa kebenaran? Kebenaran. Imam Malik berkata apa? Apa perkataan Imam Malik berkenaan dengan ini? Kullu qaulin yuqbalu wa yuraddu illa sahib hadzal qabr. Semua perkataan boleh diterima dan boleh ditolak. Ya, ini boleh diterima kalau benar, ditolak kalau salah. Illa sahib hadzal qabr, kecuali penghuni kuburan ini. Siapa yang beliau maksud? Rasulullah SAW. Karena Imam Malik Imam Darul Hijrah, Imam Masjid Nabawi. Beliau mengajar di Masjid Nabawi. Imam Darul Hijrah, Imam Madinah. Beliau menunjuk ke kuburan Nabi. Yang tidak boleh diterima dan ditolak, ya, harus diterima secara mutlak hanya perkataan siapa? Rasulullah. Adapun selain beliau bisa saja ditolak kalau tidak cocok dengan kebenaran. Taib. Nah, sekarang ya, kita kemarin membahas tentang tartibil adillah ini. Kita bilang an-nas muqaddam ala zahir wa zahir muqaddam al muawwal. Ya toh, sudah kita jelaskan panjang lebar kemarin. Kalau ada nas bertentangan dengan yang zahir dari suatu dalil, maka yang kita dahulukan yang nas. Kalau ada yang zahir bertentangan dengan muawwal dari suatu dalil, maka yang kita dahulukan yang zahir. Tidak boleh kita takwil-takwil. Ini terutama dalam masalah asma wa sifat, berkaitan dengan perkara-perkara gaib yang kita tidak memiliki ilmu padanya kecuali dengan
apa yang Allah telah kabarkan kepada kita. Makanya tuh hari teman antum pernah bertanya, siapa yang masih ingat pertanyaannya? Waktu itu ana bilang, tidak boleh bertanya. Mempertanyakan hal tersebut sama dengan kita apa? Menyerupakan Allah dengan makhluk. Karena ketika kita mengatakan, bagaimana itu Allah kalau turun? Mempertanyakan bagaimana saja itu sudah memperserupakan Allah dengan makhluk. Kenapa? Karena yang terbayang dalam otaknya ketika dia bertanya bagaimana, itu adalah kalau dia turun dari suatu tempat yang rendah ke yang tinggi, dari tempat yang tinggi ke yang rendah, itu tempat yang dia tinggalkan itu menjadi kosong. Yang dia bayangkan itu, yang sedang dia bayangkan itu sekarang itu siapa? Makhluk. Karena makhluk dilihat oleh mata kita. Atau kan kalau kita lihat misalnya orang turun dari mimbar misalnya, ketika dia turun dari mimbar, mimbarnya kosong apa tidak? Kosong mimbarnya. Itu makhluk yang dia bayangkan. Ketika orang turun ya dari lantai 2 ke lantai 1, lantai 2 kosong apa tidak? Kosong. Maka itu yang dibayangkan adalah makhluk. Sedangkan Allah, apakah ada orang yang pernah melihat Allah? Pernah tidak ada di antara kita melihat Allah? Tidak pernah. Maka bagaimana kita mempertanyakan bagaimananya dan bagaimana? Apalagi untuk menjawabnya. Jangankan untuk menjawabnya. Hakikat Allah saja kita tidak tahu persis seperti apa Allah karena kita tidak pernah melihatnya. Maka ya mempertanyakan itu hal yang tidak boleh, hal yang sia-sia, hal yang bid'ah. Karena para sahabat tidak mempertanyakan hal itu bukan karena bodoh. Ingat ya, kalau ada orang-orang ahli bid'ah, ahli kalam, ahli filsafat, mereka mengatakan bahwa manhajnya salaf, manhajnya sahabat itu ya aslam, tapi manhajnya khalaf a'lam wa ahkam, kata mereka. Manhajnya para sahabat memang lebih selamat. Kenapa selamat kata mereka? Karena mereka cari aman. Cari aman kenapa? Karena mereka tidak mempertanyakan ketika Nabi mengatakan satarawna rabbakum, kalian akan melihat Tuhan kalian seperti kalian melihat bulan purnama di malam yang terang, tidak ada yang menghalanginya. Mereka tidak pertanyakan, bagaimana itu Allah dilihat ya Rasulullah? Kalau kita lihat Allah, berarti Allah terbatas dong oleh tempat. Tidak ada para sahabat mempertanyakan itu. Makanya selamat mereka. Sehingga itu cari aman, cari selamat. Jadi mereka langsung beriman. Yanzilu rabbuna ila sama'id dunya fi kulli thulathil akhir minal lail. Ya, Tuhan kita turun ke langit dunia di setiap sepertiga malam terakhir. Sahabat tidak pernah menanyakan, ya Rasulullah, bagaimana itu turunnya Allah? Tidak ada sahabat menanyakan demikian. Maka kata mereka, manhajnya salaf lebih selamat. Tapi manhajnya khalaf, orang belakangan, itu a'lam wa ahkam. Ya, lebih paham. Lebih bahasa sekarangnya itu, lebih bahasa kerennya, lebih kritis. Lebih apa? Lebih kritis. Dan lebih hikmah, kata mereka. Ini kontradiktif ini. Kontradiktif. Kalau dia lebih selamat, otomatis lebih a'lam lah. Kalau dia selamat, tentu lebih tahu. Sahabat itu bukan orang-orang bodoh, bahkan generasi pilihan. Khairun nasi qarni. Sebaik-baiknya generasi umat ini generasiku, yakni generasi sahabat. Tidak ada yang mengklaim ada yang lebih pintar, lebih hebat, lebih paham agama ini daripada sahabat. Kepada mereka diturunkan wahyu. Mereka siapa yang mendidiknya langsung? Rasulullah. Mereka ya langsung paham ini agama, langsung menerimanya dari siapa? Dari Rasulullah. Jadi inilah penyimpangan-penyimpangan yang terjadi kalau kita tidak ikut ini tertib al-adillah ini. Kalau kita tidak mengikuti ya manhajnya salaf, manhajnya para ulama yang telah ya mumpuni dan ulama yang telah diakui oleh umat Islam dalam mengambil istinbat al-hukum. Taib. Kita lanjutkan ke yang berikutnya. Kalau seandainya ya sahibul kisah bertentangan, ya kalau seandainya dalil yang dibawa oleh pemilik kisah bertentangan dengan yang diceritakan oleh yang bukan pemilik kisah, maka yang didahulukan adalah yang pemilik kisah. Pemilik kisah. Seperti contohnya misalnya hadis Maimunah. Hadis Rasulullah SAW ketika Nabi SAW menikahi Maimunah dalam kondisi apa? Dalam kondisi beliau dalam keadaan halal, yakni tidak sedang ihram.
Sedangkan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau menukil kepada kita hadisnya bahwa Nabi menikahi Maimunah dalam keadaan muhrim, dalam keadaan pakaian ihram atau dalam keadaan berihram. Lawan dari halal tadi, orang ihram dia tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Jadi pertentangan dua berita ini. Menurut Maimunah pemilik kisah, karena dia yang dinikahi, dia dinikahi oleh Nabi dalam keadaan halal, bukan sedang berihram. Sedangkan menurut Ibnu Abbas, beliau meriwayatkan Nabi menikahi Maimunah, bibinya, dalam keadaan apa? Nabi apa? Dalam keadaan Nabi ihram. Nah sekarang kalau kita ikuti ini kaidah, yang mana kita dahulukan riwayatnya Maimunah atau riwayat Ibnu Abbas? Maka tidak perlu orang melakukan, oh ini kan sama-sama hadis Ustadz, ini kan Ibnu Abbas, ini ahli tafsirnya kalangan sahabat ini, masa kita tolak beritanya? Ya begitulah, itu kaidah yang dibuat oleh para ulama. Di sinilah pentingnya kita belajar. Memang Ibnu Abbas itu ahli tafsir, ulama yang berilmu dan seterusnya. Tapi kita memiliki kaidah dalam menentukan apabila terjadi pertentangan yang seperti ini. Baik. Baik. Kita lanjut. Jadi itu tertib bainal adillah. Kemudian kalau seandainya terjadi perbedaan pendapat, ya, antara yang membolehkan dan antara yang melarang, dan masalah itu masalah ijtihadiyah, maka sikap kita sebagai penuntut ilmu pertama apa? Satu, mengembalikannya kepada Al-Quran dan Sunnah. Dalilnya, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau kalian berbeda pendapat, kembalikan itu kepada Al-Quran dan Sunnah. Duduk baik-baik, diskusikan secara tenang. Apa dalilmu? Saya kasih dalilku. Ya, mari kita diskusi. Jangan ya baku hantam baru tidak sama-sama pegang dalil, baru sama-sama tidak tahu dalil. Itu namanya debat kusir. Ada dua orang berdebat. Kata si A, kunut subuh bid'ah. Kata si B, kunut subuh sunnah. Lalu ditanya oleh si B, apa dalilmu mengatakan kunut subuh bid'ah? Dibilang si A, saya tidak tahu. Tapi kamu pokoknya kalau kunut subuh bid'ah, pokoknya bid'ah saja. Si B bisa terima enggak tuh? Tidak bisa. Dia tidak bisa menerima orang membid'ahkannya dengan cuma sekedar ilzam, namanya ilzam, mewajibkan orang sesuatu tanpa dalil. Maka disinilah para penuntut ilmu, kalau dia belum memiliki dalil, belum menguasai dalil, dia cukupkan dulu itu pendapat yang dia yakini kebenarannya untuk dirinya saja dulu. Jangan dia berdebat. Jangan dia berdebat. Cukup dia yakini untuk menurut saya inilah yang benar, menurut saya kunut subuh itu tidak boleh. Dia belum tahu perbedaan rincian perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam masalah tersebut. Maka disinilah pentingnya seseorang tadarruj, ya, step by step, pelan-pelan. Dia belajar lagi, dia tambah lagi dalil-dalilnya, dia kuasai lagi argumen masing-masing dalil atau masing-masing pendapat, sehingga kalau suatu saat dia sudah mumpuni, sudah menguasai dalil-dalilnya, silahkan mau berdebat boleh, tapi debat dengan cara yang baik. Karena kenapa? Karena dia sudah bisa meyakinkan orang, karena dia sudah tahu apa alasannya. Baik, disinilah ya Syekh Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab ini Raf'ul Malam ini, beliau ya menasihatkan kepada kita bahwasanya perbedaan pendapat itu biasa terjadi di kalangan sahabat.
Sudah dari dulu itu terjadi. Seperti beliau sebutkan bahwasanya sahabat ketika terjadi perang Khandaq, kata Nabi, ya sebagaimana diriwayatkan Bukhari dan Muslim, la yusalliyanna ahadun asr illa fi Bani Quraidah. Janganlah salah seorang di antara kalian salat asar kecuali di Bani Quraidah. Bani Quraidah itu salah satu di antara suku Yahudi yang telah membuat kesepakatan dengan Nabi yang dinamakan piagam apa? Piagam Madinah. Salah satu isi piagam Madinah apa? Kalau ada musuh dari luar Madinah yang datang menyerang Madinah, maka kaum muslimin dan Yahudi sama-sama menghadapi mereka. Itu isi kesepakatan mereka. Tapi orang Yahudi berkhianat. Terjadi pada saat terjadi perang. Pada saat terjadi perang, ya, yang dikenal dengan perang Khandaq atau perang Ahzab, perang Parit, itu dikepung kaum muslimin dari seluruh penjuru. Sampai-sampai Nabi bertanya kepada para sahabat, kalau kita dalam kondisi terdesak, terkepung seperti ini, karena waktu itu Quraisy datang dengan pasukan yang sangat banyak, dikepung kota Madinah pada waktu itu, tidak bisa kemana-mana kaum muslimin. Sehingga Nabi bertanya kepada sahabat, kalau kita dalam kondisi terjepit, terkepung seperti ini, apa yang kita lakukan? Kata Salman Al-Farisi memberi saran bahwasanya dulu di Persia, ya, karena Salman Al-Farisi orang Persia, kami kalau terkepung dalam kondisi sulit, kami membuat parit ya Rasulullah. Sehingga Nabi ikut menggali parit. 3 hari 3 malam beliau menggali parit dalam keadaan lapar, tidak makan. Sampai-sampai beliau apa? Mengikatkan batu di perutnya menahan lapar. Dan para sahabat juga mengikat batu di perut mereka. Kenapa? Belum makan selama 2 hari atau 3 hari. Begitulah kehidupan dulu para sahabat dan Rasulullah. Mereka berperang dalam kondisi seperti itu untuk mempertahankan ini Islam. Lalu setelah dibuatkan parit, Allah kirimkan tentaranya, yaitu angin, untuk memperandakan pasukan musuh. Nah, tatkala Rasulullah SAW meletakkan senjatanya, datang Jibril memberi kabar, ya Rasulullah, kenapa engkau meletakkan senjatamu sedangkan para malaikat belum meletakkan senjatanya? Karena orang-orang Yahudi berkhianat. Ini Rasulullah mendapat kabar dari malaikat Jibril langsung. Akhirnya Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, la yusalliyanna ahadun minkum al-asra illa fi Bani Quraidah. Janganlah salah seorang di antara kalian salat asar kecuali di Bani Quraidah. Nah, poinnya adalah ini pembahasan kita. Tatkala masuk waktu asar, para sahabat waktu itu sudah cepat-cepat, tapi masuk waktu asar, terjadi 2 pendapat di kalangan para sahabat. Sebagian mengatakan kita sholat asar karena waktu sudah masuk. Rasulullah itu bukan bermaksud melarang kita sholat asar kalau masuk waktunya. Maksud Rasulullah, kita itu cepat-cepat supaya sampai di Bani Quraidah sebelum asar, supaya kita sholat asar di sana, karena Yahudi sekarang posisinya sedang mengganggu anak-anak dan kaum wanita. Sebagian sahabat lain mengatakan tidak, kita tidak boleh sholat asar karena Rasulullah mengatakan, dia ambil secara tekstual dari perkataan Nabi, kita harus sholat asar di mana? Kalau sampai di Bani Quraidah. Sehingga terjadi dua mazhab di sini. Mazhab sahabat yang sholat asar dan mazhab sahabat sebagian yang lain yang tidak mau sholat asar kecuali telah sampai di Bani Quraidah. Nah, tatkala ini berita sampai kepada Nabi, apa kata Nabi? Yang mana yang salah kira-kira? Nabi salahkan yang mana? Siapa yang bisa jawab? Tidak ada yang salah. Mana yang menjawab tidak ada yang salah? Kenapa tidak ada yang salah? Nah, bertentangan ini pendapatnya. Ini. Sudah dijawab separuh pertanyaan. Kalau jawab lengkap, dikasih yang lengkap ini. Kalau jawab separuh yang tadi, itu sudah benar jawabannya, dikasih yang ini. Mau lengkapnya atau tidak jawabannya? Tidak. Sudah cukup dengan yang ini. Masya Allah, antum qanaah sekali. Nah, ambil ini. Siapa yang mau lengkapi? Nabi tidak mensalahkan satupun antara 2 jawaban ini. Siapa mau lengkapi? Apa alasannya kenapa Nabi tidak menyalahkan? Siapa yang bisa jawab? Dikasih ini.
Satu mengatakan sholat asar dengan alasan bahwa sudah masuk waktu. Nabi maksudkan bukan maksud Nabi melarang kita sholat di waktunya, tapi supaya kita cepat. Dia mentakwil, dia menggunakan kias keluar dari umumnya lafaznya Nabi. Yang satu menggunakan lafaznya Nabi secara tekstual, sehingga mereka berpegang teguh pada nas, tidak mau mengambil kias atau pendapat mereka atau pemahaman mereka terhadap nas. Nah, yang mana yang salah ini? Di bilang teman antum tidak ada yang salah. Siapa yang tahu alasannya? Kenapa Nabi tidak menyalahkan salah satu di antara dua pendapat ini? Ayo jawab, masa anda tahu jawabannya? Mau dikasih dua-duanya ini, he? Tidak ada? Tidak. Ada yang mau coba yang lain bantu temannya? Azan nih orang. Pas sekali. Setengah jam baru kita ngajian ini. Setengah jam 7 mulai, setengah 8 selesai. Azan nih dulu Pak Dek. Sambil berpikir antum nah jawabannya. Silakan azan dulu. Muazin. Tafadhal.
Taib, sudah ketemu jawabannya? Ya, silakan. Yang mana yang lebih baik? Yang mana perintah Nabi? Quraidah. Berarti dia tidak sholat pada waktunya. Itu yang lebih baik. Kenapa? Pertama pertanyaannya dulu. Ya, kenapa Nabi tidak mengatakan salah? Padahal mereka ini berbeda pendapat loh. Satu sholat di waktunya, satu menunda sholat. Mungkin hampir habis waktu asar baru mereka sholat, karena mereka sampai di Bani Quraidah menjelang maghrib. Tidakkah mereka masuk dalam firman Allah yang mengatakan fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang menunda sholatnya sampai mau habis waktunya. Tidak masuk mereka dalam ancaman itu? Sahabat masuk dalam ancaman itu? 6. Nah, bisa jawab? Baik, karena waktu kita sudah mau. Ya, silakan. Karena sahabat tersebut salah beristihad dan mereka adalah ahli istihad. Nah, dua-duanya dapat pahala. Yang benar dapat berapa pahala? 2. Yang salah dapat 1 pahala. Tetap dapat pahala toh, walaupun dapat 1 pahala karena mereka adalah ahli istihad. Sini. Itu jawabannya. Masya Allah. Antum mau dua-duanya apa satu saja? Mau dua-duanya? Tunggu dulu, bisa dikasih habis atau tidak? Oh, dibagi-bagi. Oh iya, silakan. Jadi antum ini divisi, kita di belakang. Dibagi-bagi. Masya Allah. Masya Allah. Taib. Ini jawabannya lang, kalau bayangkan di sekian banyak ini dia bisa jawab benar sendiri. Nah, coba kita bandingkan dengan sikap Nabi terhadap orang yang beristihad tapi bukan ahli istihad. Ketika ada seorang sahabat, bukan seorang sahabat, ada seseorang di zaman itu, di zaman sahabat yang sakit, dan dia itu tidak boleh apa? Berwudu. Sakitnya itu membuat dia tidak boleh berwudu. Lalu dia bertanya kepada orang jahil, orang yang tidak memiliki ilmu. Apa katanya? Kamu wajib berwudu. Kalau tidak berwudu tidak sah sholatnya. Lalu terpaksalah orang ini apa? Berwudu. Lalu setelah berwudu bertambah parah sakitnya dan akhirnya dia meninggal. Sampai berita ini kepada Nabi. Sampai berita ini kepada siapa? Kepada Nabi. Lalu apa kata Nabi? Qataltum akhakum qatalahumullah. Limadza lam yas'al? Innama syifa'ul ay as-su'al. Nabi mengatakan, kalian telah membunuh saudara kalian. Ya, semoga kalian juga dihukum oleh Allah. Ya, karena obat dari kebodohan itu adalah dengan bertanya. Kenapa dia tidak bertanya? Maksudnya bertanya kepada yang tahu. Kenapa dia bertanya kepada orang jahil, orang bukan ahli ijtihad, orang yang tidak berilmu? Nah, ini 2 sikap Nabi. Ada sahabat yang berbeda ijtihad dan fi'lan, ya, sebagaimana dikatakan oleh penulis di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwasanya wa ma'a hadza falladzina sallu fit tariqi kanu aswaba fi'lan. Di antara 2 sahabat tadi, yang salat di Bani Quraidah dan yang salat di jalan, yang mana yang lebih benar? Yang salat di jalan. Karena Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, dalil yang lain mereka pegang, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya waktu salat itu sudah ditentukan oleh Allah bagi orang-orang beriman. Dan di hadis Nabi mengatakan, ayu amal abu ilallah ka as-salatu liwaq atau ala waqtiha, salat pada waktunya.
Jadi mereka ini beristihad. Dan ini yang lebih benar istihadnya. Tapi sahabat yang keliru tadi istihadnya, yang menunda waktu sholat, tidak disalahkan oleh Nabi. Karena memang mereka ahli ijtihad. Maka dari itulah seseorang itu penting belajar ilmu. Dengan ilmu kita bisa mengetahui sesuatu itu dengan rinci. Bukan hanya dengan secara global, dengan umum. Yang mengetahui perkara secara umum dan global itu orang-orang umum. Orang-orang awam. Saya kasih contoh. Di bulan Sya'ban ini, kita sekarang di bulan Sya'ban. Kita disyariatkan di dalamnya apa? Memperbanyak apa? Memperbanyak puasa. Sekarang saya mau tanya, puasa di bulan Sya'ban ini ada 3 hukumnya. Kadang puasa di bulan Sya'ban itu bisa dihukumi wajib, kadang bisa dihukumi sunnah, dan bahkan kadang bisa dihukumi haram. Siapa yang bisa rinci itu? Tapi hadiahnya habis, bagaimana? Nah, kapan dihukumi wajib puasa di bulan Sya'ban? Dari kondisi puasa di bulan Sya'ban itu ada 3 kondisi, ada 3 keadaan. Pertama, dihukumi wajib. Ini kita berbicara ilmu ini. Jadi kalau orang berilmu, orang mempelajari di tartib-tartib adillah tentang perincian-perincian dalil, dia tidak hanya mengatakan, oh puasa Sya'ban itu sunnah. Itu pengetahuan orang umum itu. Tapi pengetahuan penuntut ilmu itu rinci, detail. Dia tahu kapan dia wajib, kapan dia sunnah, dan kapan dia makruh dan haram. Nah, sekarang kita bahas, kapan dia wajib? Kapan puasa di bulan Sya'ban wajib? Hah? Bukan. Siapa yang bisa bantu? Mengkodok puasanya. Kenapa bisa wajib? Karena jawabannya sangat sederhana. Karena mengumumi Ramadan, nasami mau Ramadan. Tapi kenapa bisa wajib? Apa artinya wajib? Kalau dia tidak tunaikan di bulan Sya'ban, dia berdosa atau dia dikasih hukuman. Kenapa dia bisa wajib? Ya, siapa bisa bantu? Itu sudah benar. Karena dia harus membayar hutang puasanya. Itu waktu terakhir membayar hutang puasa di bulan Sya'ban. Tapi pertanyaannya, kenapa bisa wajib? Dan kita tahu definisi wajib. Kalau tidak ditunaikan, dia berdosa atau dapat hukuman. Kenapa orang, ya, kalau dia menunda hutang puasanya masuk Ramadan berikutnya misalnya. Misalnya antum punya istri dan dia menunda membayar hutang puasanya ke Ramadan berikutnya, atau antum punya hutang, antum tunda ke Ramadan berikutnya. Itu apa yang dia dapatkan? Apakah dia hukum atau tidak? Kita katakan tadi hukumnya wajib. Membayar hutang di bulan Sya'ban hukumnya wajib. 5 orang dari kalangan sahabat berfatwa, siapa yang menunda, ya, bayar hutang puasa setelah Ramadan berikutnya, maka dia tidak hanya diwajibkan membayar hutang puasa, tapi juga diwajibkan membayar kafaroh. Apa itu kafaroh? Denda. Dia wajib membayar fidyah untuk 1 hari puasa 1 orang miskin. Jadi dia membayar 2, membayar hutang puasa dan membayar fidyah. Ini 5 orang sahabat berfatwa demikian. Di antaranya Abu Hurairah, di antaranya Ibnu Umar, dan 3 sahabat yang lainnya. Makanya dihukumi wajib membayar hutang di bulan apa? Sya'ban. Tidak boleh ditunda. Paham? Paham apa tidak paham? Ini 1. Kondisi yang kedua, sunnah. Inilah puasa sunnah di bulan Sya'ban. Jadi bukan puasa Senin Kamis saja, bukan puasa Ayyamul Bid saja, tidak. Di bulan Sya'ban secara umum. Nabi mengatakan, hadza syahr yurfa'u fi amal ila rabbil alamin wa ana uhibbu an yurfa'u amali wa ana sha'im. Bulan ini jadi satu-satunya bulan yang secara full diangkat oleh Allah amalan manusia kepadanya. Biasanya itu kalau dalam bulan-bulan yang lain itu cuma hari Kamis diangkat amalan kita. Makanya Nabi puasa Kamis, Senin Kamis, puasa Senin karena berkaitan dengan beliau mensyukuri kelahiran beliau, puasa Kamis karena diangkatnya amalan. Itu bulan-bulan lain. Bulan-bulan lain itu cuma diangkat amalan kepada Allah itu sekali sepekan. Tapi kalau di bulan Sya'ban setiap hari. Makanya Nabi ingin berpuasa setiap hari di bulan Sya'ban karena ingin diangkat amalannya dalam kondisi berpuasa. Inilah puasa sunnah di bulan Sya'ban. Terus yang ketiga, kapan kondisinya wajib? Kapan kondisinya haram dan makruh? Di akhir bulan Sya'ban secara mutlak? Untuk orang-orang yang sudah terbiasa berpuasa tidak mahal. Kalau orang-orang yang tidak
dia terbiasa berpuasa, dikhawatirkan dia mendahului dengan niat jaga-jaga ya. Jadi kalau ada orang yang berpuasa di akhir bulan Sya'ban menjelang Ramadan, itu diharamkan berpuasa kalau dia niatnya untuk jaga-jaga. Jaga-jaga maksudnya jangan-jangan sudah masuk Ramadan, sehingga dia bilang, "Ai puasa mah deh." Kan siapa tahu Ramadan sudah masuk tapi pemerintah belum putuskan. Padahal dia diyakini bahwa nanti puasa bersama pemerintah, tapi jaga-jaga saja, sekedar jaga-jaga. Itu terlarang dalam Islam, tidak boleh, hukumnya haram menurut kesepakatan ulama. Tidak ada satupun perbedaan pendapat. Nabi mengatakan, la tuqaddimu bi siyami yaumin wala yaumin qabla Ramadan. Jangan kalian mendahului Ramadan dengan puasa 1 hari atau 2 hari. Tapi di sini ada rincian. Kalau seperti yang dikatakan tadi, kalau seandainya dia memiliki kebiasaan puasa sunnah, katakanlah puasa Senin Kamis, ya toh, dan bertepatan itu di akhir Ramadan itu hari Senin atau hari Kamis, bolehkah dia berpuasa? Boleh apa tidak? Ada dua pendapat. Imam Hasan Al-Basri mengatakan tidak boleh, melarang. Imam Al-Bukhari, ya, di antara kalangan sahabat, Abu Hurairah, di kalangan ulama lain Imam Auza'i membolehkan. Karena ilahnya, kata mereka, yang dikhawatirkan itu puasa di akhir Sya'ban itu apa? Takutnya tergabung antara puasa sunnah dan puasa wajib. Puasa Sya'ban itu puasa sunnah. Nanti kalau lanjut terus sampai akhir Sya'ban kemudian masuk langsung Ramadan, takutnya nanti tidak dibedakan mana yang puasa sunnah Sya'ban dan mana yang puasa wajib di bulan Ramadan. Sedangkan ini orang niatnya jelas, dia puasa Senin Kamis, itu tidak ada yang mengatakan puasa Senin Kamis itu wajib. Maka kata Imam kata Imam Auza'i, kata Imam Bukhari juga berpendapat, dan ada lagi hadis yang membolehkan itu, hadis Abu Hurairah, riwayat Muslim, la tuqaddimu baina, kemudian memperkecualikan, kecuali orang yang terbiasa falyasumhu, maka hendaklah dia berpuasa. Itu dalil yang mengatakan bolehnya berpuasa sunnah di akhir bulan Sya'ban. Jadi terlepas dari perbedaan pendapat itu, saya melihat pendapat yang lebih kuat memang yang membolehkan kalau aman dari hal yang kita sebutkan tadi. Nah, ini rincian kalau orang memiliki ilmu tentang perbedaan-perbedaan pendapat seperti ini, sehingga dia paham bahwa hal-hal yang sifatnya perbedaan khilafiyah, ijtihadiyah, dia berusaha mencari dalilnya. Makanya tadi berpuasa di akhir bulan Sya'ban atau di menjelang Ramadan itu ada 3 rinciannya. Yang pertama, kalau dia berniat puasa sunnah, itu pendapat lebih kuatnya membolehkan. Kalau dia berniat untuk jaga-jaga, sepakat ulama mengharamkan. Tapi kalau dia ingin membayar nazar, misalnya ada nazarnya, maka sebagian besar ulama membolehkan. Walaupun kalau saya bahas itu alasan ulama yang melarang itu kuat juga dalil mereka. Karena ada dalil yang mengatakan kaidah yang telah berlalu dari kita, yang sudah kita bahas juga di pertemuan ini, yaitu al-hazir muqaddam alal mubih. Dalil yang melarang lebih didahulukan daripada dalil yang membolehkan. Sebagai contoh misalnya, kalau ada orang terbiasa puasa Senin Kamis, kemudian hari Senin atau hari Kamis ini bertepatan dengan ayyamut tasyrik misalnya, hari terlarang berpuasa 11, 12, 13 Zulhijjah. 11, 12, 13 Zulhijjah boleh tidak orang berpuasa? Tidak boleh menurut kesepakatan, karena dilarang oleh Nabi kita berpuasa di hari itu. Sekarang bertepatan hari tasyrik itu hari Senin atau hari Kamis. Bolehkah kita puasa Senin Kamis di situ? Boleh apa tidak? Tidak boleh. Ini dalilnya al-hazir muqaddam alal mubih. Begitu juga kalau bertepatan hari Senin atau hari Kamis dengan hari raya. Puasa itu hari raya. Tidak ada orang puasa hari raya toh? Nah, makanya dalil yang melarang lebih didahulukan pada dalil yang membolehkan kalau dia berbeda pendapat. Nah, ini dalil Hasan Al-Basri diantaranya dan ulama-ulama yang melarang. Tapi memang kalau ditinjau tadi ilah Nabi melarang itu adalah dikhawatirkan apa? Dikhawatirkan tercampurnya antara puasa wajib dan puasa sunnah. Jadi kita menguatkan pendapat yang mengatakan bolehnya orang kalau dia berpuasa sunnah. Nah, barangkali ini dulu pembahasan kita berkaitan dengan bab ini, yaitu kalau terjadi khilafiyah, perbedaan pendapat, kalau dia berijtihad dengan ilmu, dia tidak dicela, dia tidak boleh dikasari, dia harus didebat dengan lembut. Tapi kalau dia berijtihad dengan kebodohan, dia tidak memiliki ilmu tapi sembarang menghalalkan, mengharamkan,
itulah yang dizajar, artinya istilahnya perlu kita kasih pelajaran supaya dia tidak bergampang-gampangan dengan agama kita ini. Jadi agama ini ya agama yang dibangun di atas ilmu. Kalau orang itu berbicara dengan ilmu, kalau dia pun salah, dia dimaafkan dan dia diajak kepada kebenaran dengan ilmu. Tapi kalau dia tidak memiliki ilmu, tidak ada dalilnya, tapi sembarangan dia bilang ini boleh, ini tidak boleh, maka ini orang seperti ini perlu dikasih pelajaran. Wallahu a'lam. 6. Ada pertanyaan? Kalau ada, satu pertanyaan atau dua. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Dan kemudian ada tidur di samping kita, kemudian dia bangun tanpa berbicara, menggerakkan, maka batal pahala Jumat itu. Nggak batal kalau dia tanpa berbicara. Masa mau dibiarkan itu temannya tidur sampai selesai dia tidak akan tahu. Yang dia ini faqad lagha man massal hasa faqad lagha. Orang yang bermain-main pasir di saat khatib berkhutbah, faqad lagha, berarti dia telah berbuat sia-sia. Ya, artinya orang yang bermain-main di saat apa? Di saat khatib membaca khutbah. Bermain pasir kah, bermain HP kah, atau bermain-main dengan temannya kah, itu tidak ada pahala Jumatnya. Tapi ini beda halnya, dia tidak bermain-main. Dia ingin membangunkan orang yang sedang tertidur. Dan sekedar saya ingatkan di momen yang cukup tepat ini, saya bilang, kalau orang tertidur pulas itu tidak boleh dia langsung sholat, batal wudunya. Itu menurut pendapat mayoritas umat dan jumhur. Jadi jangan dia tertidur, itu kebiasaan. Biasanya orang banyak itu kalau khatibnya panjang khutbahnya atau tidak menarik menurut dia tidur. Dan tidurnya itu sudah tidur pulas sampai keluar mie bebenya misalnya, atau tidak dengar mie orang di sekitarnya. Nanti pas bangun langsung dia sholat, itu tidak sah sholatnya. Kenapa? Batal wudunya. Tapi kalau dia tidurnya tidur ringan, tidur ayam istilahnya, dia masih dengar orang berbicara, khatib berbicara, tapi ya dikalahkan oleh ngantuk. Itu tidur ringan namanya. Masih tahu kalau apa yang terjatuh dari tangannya, misalnya kata pegang sesuatu dia jatuh dari tangan, dia masih sadar. Itu dinamakan tidur ringan. Itu tidak batal wudunya. Nah, ini perlu diingat. Ini besok hari Jumat ini. Jadi kalau besok itu ada yang tertidur pulas, jangan suruh dia langsung sholat Jumat. Itu hampir dibilang itu pendapat yang sangat kuat sekali. Hadis-hadisnya jelas. Taib. Jadi kesimpulannya bahwa dia tidak termasuk orang yang bermain sia-sia kalau ia membangunkan temannya yang sedang tidur dan disuruh dia berwudu. Nah, ada pertanyaan yang lain? Silakan. Memiliki apa? Baik, begini, masalah yang ditanyakan kepada kita barusan ini berkaitan dengan ormas tertentu yang kadang mungkin berbeda pendapat dengan pemerintah. Ini ada dua masalah di sini. Pertama dalam sisi masalah metode, yang kedua dalam masalah taat kepada pemerintah. Itu ada dua masalah di sini. Adapun masalah yang pertama berkaitan dengan metode, yaitu metode hisab yang mereka gunakan. Itu sudah jelas pembicaraan para ulama tentang hukum menggunakan hisab di awal Ramadan, di akhir Ramadan. Ya. Itu sudah banyak ulama telah membahas masalah ini dan kita tidak mau membahas ini karena waktu kita tidak memungkinkan. Tapi intinya metode hisab jelas lebih marjuh, lebih lemah daripada metode ru'yatul hilal. Kalau dilihat ulama mazhab yang 4 itu hampir boleh dibilang itu kesepakatan. Wajib menggunakan apa? Ru'yatul hilal. Kalau kita berbicara metode.
Tapi kalau ada orang yang berpendapat, katakanlah dia beristihad, dia ahli ilmu, dia ahli dalam masalah ini, dia beristihad bahwa boleh menggunakan hisab, kita terima istihadnya, dia ahli misalnya. Seperti yang kita bilang tadi, kalau orang ahli beristihad, diterima istihadnya. Dan di antara yang membolehkan menggunakan metode hisab seperti Imam ahli hadis ya, yang masa sekarang, masa kontemporer ahli hadis Mesir, yaitu masanya Syekh Albani, yaitu Syekh Shu'aib Al-Arnaud, itu ahli hadis yang diakui. Beliau membolehkan metode hisab, tapi dikritik. Intinya, katakanlah mereka itu ahli beristihad dan diterima istihadnya. Tapi ada sisa masalah yang kedua. Allah mengatakan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taat Allah, taat Rasul dan pemerintah kalian. Pemerintah tidak pakai kata wa atiu di sini. Apa rahasianya? Allah mengatakan atiullah, atiur rasul. Kenapa tadi bilang atiu ulil amri minkum? Langsung ulil amri minkum. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Tidak pakai wa atiu ulil amri minkum. Kenapa? Tidak ada kata atiunya karena tidak mutlak. Taat kepada Allah mutlak, taat kepada Rasul mutlak, taat kepada pemerintah selama dia tidak dalam maksiat. La ta'ata fil makhluk fil maksiatil khaliq. Jadi selama tidak maksiat wajib hukumnya taat kepada pemerintah selama bukan maksiat. Nah sekarang pertanyaan, pemerintah kita dalam menentukan awal Ramadan menggunakan metode ru'yah, itu maksiat apa bukan? Sekarang anak tanya antum, kalau ada katakan senior di sini memerintah juniornya, kamu wajib pakai songkok putih ke dalam masjid atau pakai songkok ke dalam masjid ketika setiap sholat, itu wajib tidak ditaati? Berdosa tidak kalau kita selisihi? Berdosa apa tidak? Tidak berdosa. Tapi kalau pemerintah bilang kamu wajib untuk puasa ini hari fulani, misalnya hari Senin, kalau dia misalnya ru'yatul hilal, hari sidang isbatnya macam-macam, tak jatuhnya hari Senin, wajib tidak kita ikuti? Wajib apa tidak kalau pemerintah memerintahkan kita wajib puasa hari Senin? Berdosa tidak kita kalau kita selisih? Jawab, berdosa apa tidak? Berdosa. Kenapa berdosa? Tadi antum bilang kalau ada manusia, ini sesama manusia, pemerintah juga manusia, yang memerintahkan antum tadi kakak senior antum juga manusia, sama-sama manusia, manusia biasa bukan nabi. Tapi yang satu tidak berdosa, yang satu berdosa. Kenapa bisa menyelisih pemerintah berdosa kita? Kenapa bisa? Kenapa bisa? Apa dalilnya? Karena taat kepada pemerintah itu sama dengan taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kita taat kepada pemerintah itu bukan taat karena pemerintahnya, tapi karena agama. Terserah pemerintahnya zalim apa, terserah. Bukan urusan kita. Yang jelas Allah menyuruh kita taat kepada mereka. Jadi taatnya kita itu bukan karena merekanya, tapi karena perintah Allah. Nah sekarang, kalau antum sudah tahu hukumnya menyelisihi perintah pemerintah yang jelas-jelas tidak bertentangan dengan syariat. Nah, apa sikap kita kalau seandainya ada ormas tertentu yang mengilzam kita, yang memposisikan dirinya seperti pemerintah? Apa sikap kita? Dia mewajibkan kita, kalau tidak begini-begini hukumannya. Apa sikap kita? Yang mana mau didengar? Bingung antum? Ya sudah, antum sendiri yang jawab itu. Itu masalah antum itu. Yang jelas saya sudah kasih tahu bahwa kalau seandainya mentaati pemerintah, kalau tidak ditaati kita berdosa. Tapi kalau ormas si fulani, ormas siapapun dia, ormas manapun itu, kalau kita tidak mentaati mereka tidak ada dosa. Palingan cuma hukum-hukum berkaitan dengan administrasi, itu masalah-masalah duniawi. Antum lebih memilih mana? Agama atau masalah dunia? Kalau masalah dunia antum takut hilang hanya gara-gara antum takut di hukum ini, berarti di situ antum tahu kadar agama antum. Tapi kalau seandainya antum lebih mendahulukan pendapat pemerintah dengan segala resikonya, berarti itulah orang yang sudah paham betul tentang agamanya. Baik, saya kira cukup dulu pembahasan kita. Mudah-mudahan tidak berbeda pendapat lagi awal Ramadan ya. Mudah-mudahan sama di awal Ramadan supaya tidak terjadi lagi masalah dalam berpuasa. Baik. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.